Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Minggu Advent keempat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 34 dan 35a. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent keempat, dan pada sore atau malam hari ini juga kita sudah merayakan Vigili Natal. Dalam bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saat malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel, Maria kemudian bertanya kepada malaikat Gabriel. Katanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa malaikat Gabriel yang diutus Allah berusaha untuk meyakinkan Maria tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang luar biasa dan tak terbatas, sehingga Maria bisa mengandung tanpa suami.
Saudara-saudari terkasih, jikalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita menemukan bahwa bacaan-bacaan Injil dalam satu minggu ini semuanya menceritakan kedatangan atau perjumpaan antara malaikat Gabriel dengan 3 orang yang berbeda. Hari Senin, tanggal 18 Desember kemarin, bacaan Injil menceritakan penampakan malaikat Gabriel kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Malaikat Gabriel meyakinkan Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab Maria bukan perempuan murahan, tetapi putri pilihan Allah. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, bacaan Injil menceritakan penampakan malaikat Gabriel kepada Sakaria. Sakaria dan istrinya Elisabet yang sudah tua ternyata bisa memiliki seorang anak. Anak yang mereka lahirkan pun kelak menjadi pembuka jalan bagi Yesus, Sang Mesias yang telah dijanjikan Allah. Dan hari ini Injil menceritakan penampakan malaikat Gabriel kepada Maria. Yang menarik, ketiga kisah ini mempunyai kesamaan, yakni menceritakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka, satu poin penting yang mau ditekankan kepada kita adalah bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan banyak hal yang tidak mungkin terjadi. Namun, kenyataan hal itu justru terjadi. Contoh, ada seorang anak yang sejak bayi ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan. Sebagai manusia kita berpikir bahwa anak itu akan sulit untuk sukses dan meraih mimpi-mimpinya karena tidak lagi memiliki orang yang siap berkorban dan melakukan apa saja untuk anak tersebut. Kita beranggapan bahwa anak itu bisa hidup dan sehat saja sudah menjadi sesuatu yang patut untuk disyukuri. Tidak terbayangkan oleh banyak orang bahwa anak itu akan sukses. Tetapi kenyataannya anak yatim piatu itu bisa sukses melebihi orang-orang yang memiliki ayah dan ibu. Kisah ini mau mengingatkan kita akan kuasa dan kebesaran Allah yang melebihi pikiran kita manusia. Yang dapat kita lakukan adalah bersikap seperti Bunda Maria dengan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang hamba percaya penuh kepada Tuannya, dan Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh yakin dengan berserah sepenuh hati kepada Allah, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu. Namun Engkau pun menuntut kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Bantulah kami agar di masa Advent ini kami berusaha meneladani Bunda Maria dengan membuka diri dan jadi seorang hamba. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.